Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss Anissa dan teman-teman sekalian. Saya Hans Sulianto Gunawan Repasi dari jurusan Administrasi Bisnis ingin memaparkan penelitian yang saya buat. Penelitian saya itu berjudul Analisis Strategi Diferensiasi Produk dan Penyesuaian Harga dalam upaya meningkatkan kembali omset penjualan. Studi kasus pada usaha fried chicken swadaya Chicken Jakarta Timur. Dan berikut latar belakangnya, usaha swadaya chicken mengalami penurunan penjualan dan kerugian finansial berdasarkan pengamatan internal. Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan untuk bersaing dalam hal harga, serta kurangnya inovasi produk. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisa strategi yang tepat guna meningkatkan daya saing melalui optimalisasi harga dan penguatan diferensiasi produk agar swadaya chicken dapat kembali mendapatkan kepercayaan pelanggan dan meraih keuntungan. Dan rumusan masalahnya yang pertama bagaimana pengaruh daya saing harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada bisnis fried chicken. Yang kedua bagaimana pengaruh inovasi produk terhadap minat beli kembali konsumen. Dan yang ketiga strategi inovasi dan penyesuaian harga seperti apa yang tepat untuk meningkatkan daya saing swadaya chicken. Tujuan penelitiannya ada tiga. Yang pertama, menganalisis pengaruh daya saing harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada bisnis swadaya chicken. Yang kedua, menganalisis dampak inovasi produk terhadap peningkatan penjualan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, merumuskan strategi perbaikan harga dan inovasi produk yang tepat untuk meningkatkan daya saing bisnis. Landasan teori dalam penelitian ini berpijak pada konsep bauran pemasaran marketing mix 4P. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan sebuah unit usaha sangat bergantung pada sinkronisasi antara kualitas produk dan ketetapan harga. Dan untuk mengatasi tekanan persaingan ini, peneliti juga menggunakan teori strategi bersaing dari Michael Porter. Teori ini menawarkan konsep diferensiasi sebagai solusi bagi usaha yang tidak ingin terjebak dalam perang harga. Dan yang terakhir, untuk mendiagnosis posisi usaha secara akurat, penelitian ini mengadopsi metode analisis SWOT. Dan ini kerangka konseptual penelitiannya. Jadi penelitian ini diawali dengan mengamati fenomena penurunan omset yang menjadi masalah utama pada usaha fried chicken. Masalah ini dipandang melalui dua sudut pandang utama, tekanan eksternal berupa persaingan harga dan kondisi internal berupa strategi inovasi. Dan ini adalah alur logikanya dari masalah utama, lalu fokus amatan, lalu lensa analisis, pengumpulan datanya dengan wawancara dan observasi, lalu solusi strategi, dan yang terakhir adalah tujuan akhir, yaitu pemulihan kinerja bisnis. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dan subjek penelitiannya yaitu informan. Yang pertama ada pelanggan aktif, yang kedua mantan pelanggan, dan yang ketiga informan internal. Dan teknik pengumpulan datanya yang pertama wawancara mendalam, yang kedua observasi lapangan, dan yang ketiga studi dokumentasi. Dan ini metode analisis datanya. Yang pertama reduksi data, lalu penyajian data dan penarikan kesimpulan. Jenis data yang digunakan ada dua, yaitu data primer yang merupakan data utama yang diperoleh dari peneliti secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Yang kedua data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari internal unit usaha. Dan ini adalah data primernya, yaitu informan 7 orang, dari pelanggan aktif 3 orang, mantan pelanggan 2 orang, dan internal usaha, dari pihak internal usaha 2 orang, itu pemilik dan 1 orang kasir. Dan juga ini data sekundernya yaitu berupa laporan rekapitulasi omset penjualan 6 bulan terakhir, dokumen atau catatan riwayat penetapan harga produk, serta foto dokumentasi fisik mengenai visual gerai kemasan display menu swadaya dan kompetitor. Instrumen yang kita pakai yang pertama pedoman wawancara yaitu interview guide, terus ada lembaran catatan di lapangan, dan yang terakhir alat perekam audio dan kamera digital. Jadi ringkasan pelaksananya itu penelitian ini pengumpulan datanya dilakukan selama 14 hari. Lalu wawancara dengan pelanggan dan mantan pelanggan dilakukan di area sekitar pemukiman. Dan studi komparatif terhadap kompetitor difokuskan pada kompetitor lokal terdekat yang secara langsung menggerus pangsa pasar dari swadaya chicken.
Dan yang ini kendala yang dihadapi yaitu pertama kesulitan akses terhadap mantan pelanggan dan yang kedua sensitivitas data finansial internal usaha. Dan berikut analisis data penyelidikannya. Yang pertama data mentah, itu berupa transkrip, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Lalu kita seleksi ya, ada reduksi data di situ. Seleksi data verbal dan transkrip wawancara, kategorisasi keluhan harga dan kebosanan penjual. Lalu penyajian data berupa penyusunan matriks komparasi produk dan harga, narasi verbatim hasil wawancara informan. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Identifikasi akar penyebab penurunan omset, lalu membuat konstruksi rekomendasi strategi diferensiasi UMKM. Dan ini ada reduksi datanya, yaitu kita bagi dari dua aspek ya. Kode A aspek harga, dan kode B itu aspek produk. Ini penyajiannya, data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan dalam bentuk matriks komparasi deskriptif yang menyandingkan secara objektif antara kondisi internal swadaya chicken dengan temuan aktual pada dua kompetitor utama. Dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Jadi kesimpulan ditarik dengan cara mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara stagnasi inovasi menu dan kebijakan harga kaku terhadap penurunan omset penjualan. Dan ini gambaran umumnya ya. Jadi kita pakai teknik triangulasi, yaitu data primer yang berupa 7 orang informan dikelompokkan menjadi 3 klaster, yaitu pelanggan aktif, mantan pelanggan, dan internal usaha. Lalu ada data sekunder yang berupa laporan tren omset bulanan dan riwayat harga yang diperoleh melalui studi dokumentasi internal gerai. Ini adalah visualisasi tren omsetnya yang mengalami penurunan dari Oktober sampai Maret itu di angka 45,3%. Lalu analisis data ya, analisis data ini dilakukan menggunakan analisis tematik deskriptif melalui proses kodifikasi. Peneliti mengelompokkan unit informasi ke dalam 2 tema besar yang menjadi akar permasalahan, yaitu aspek harga dan aspek produk. Jadi ini analisis tema A-nya, persepsi kemahalan dan kekakuan struktur harga ya, berdasarkan hasil reduksi wawancara yang ditemukan bahwa konsumen tidak serta-merta menilai nominal harga swadaya chicken mahal secara absolut, melainkan bersifat relatif jika dibandingkan dengan nilai kegunaan dan paket yang ditawarkan kompetitor. Nah, ini adalah kutipan-kutipannya hasil wawancara. Lalu pembahasannya, interpretasi hasil berdasarkan rumusan masalah dan tujuan. Jadi ada yang pertama persepsi konsumen. Konsumen memandang swadaya chicken mulai kehilangan daya saing harga karena kebijakan pricing yang kaku. Terus yang kedua ada strategi kompetitor. Jadi kompetitor berhasil melakukan benchmarking yang agresif dengan mengadopsi strategi diferensiasi biaya rendah melalui variasi topping saus viral dan fleksibilitas harga. Dan yang terakhir adalah rancangan strategi baru. Jadi swadaya chicken harus segera melakukan reposisi melalui kombinasi strategi diferensiasi produk hilir dan restrukturisasi portofolio harga. Dan keterkaitan dengan teori dan penelitian terdahulu, yang pertama ada strategi diferensiasi Michael Porter yang menegaskan bahwa perusahaan yang terjebak di tengah-tengah tidak memiliki keunikan produk yang menonjol dan tidak pula menjadi yang paling murah akan dengan mudah digerus oleh kompetitor. Yang kedua, yaitu Hidayat dan Saputra yang menyatakan bahwa tingkat sensitivitas harga konsumen pada pasar retail makanan cepat saji berskala mikro sangatlah tinggi. Dan yang terakhir ada inovasi saus dipping yang diusulkan selaras dengan temuan global oleh Wong et al., di mana fleksibilitas opsi saus mampu mereduksi kejenuhan konsumen tanpa mengganggu kestabilan proses produksi utama di dapur. Dan ini implikasi hasil penelitiannya secara teoritis. Penelitian ini memperkuat literatur administrasi bisnis mengenai manajemen strategis UMKM. Secara praktis, bagi pelaku usaha kuliner mikro, pengelolaan harga tidak boleh dilakukan secara statis. Pengusaha harus memiliki kecakapan membuat COGS atau HPP ya, ini buat penentuan harga dasar. Lalu keterbatasan analisisnya, yang pertama itu lokasi. Jadi lokasi penelitian hanya berfokus pada satu gerai swadaya saja gitu. Satu gerai swadaya chicken di Jakarta Timur. Yang kedua ada akses data finansial. Jadi peneliti tidak bisa membedah analisis margin laba secara lebih mendalam untuk mengukur efisiensi biaya internal secara presisi.
Jadi itu tidak diperkenankan oleh si pemilik ya. Gitu. Jadi berikut pemaparan yang saya berikan dari penelitian ini gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.